Pak Esi Esen lahir di Tangerang 41 tahun yang lalu, berpendidikan tinggi di S1 STT Jakarta, lulus tahun 2003, ditahbiskan sebagai pendeta GKI tahun 2007, dan sekarang menjadi pelayanan di GKI Halimun, dan sudah menikah juga di tahun 2008 dan dikaruniakan satu putri. Beliau juga merupakan anggota Komisi Informasi dan Komunikasi BPMS. Beliau juga Ketua Bidang Persekutuan dan Organisasi GKI Klasis Jakarta Selatan. Nah, yang terakhir ini menarik nih. Aktif menulis di blog suarasahaja.id. Nah, itu kelihatannya Bapak Ibu yang punya podcast yang sering dengerin podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, itu bisa dengerin suara dari Pak Esi Esen di Suara Sahaja. Mungkin Bapak juga bisa ceritain nih Pak, kenapa bisa jadi penulis di sini Pak? Ya, langsung ya Pak. Langsung aja deh Pak. Oke. Sebelum mulai ya, jadi selama menunggu mungkin perkenalan Suara Sahaja itu baru itu di publish 2 Desember 2021. Sebenarnya sudah dari bulan tahun lalu ya. Awalnya saya itu menulis podcast menggunakan Anchor. Saya itu menggunakan salah satu bacaan leksionari harian RCL. Saya lihat satu ayat yang bagi saya itu berkesan, lalu saya bikin podcastnya. Awalnya itu untuk gereja begitu ya, semenitan. Tapi kemudian saya bikin untuk pribadi, lalu sejak Desember itu saya bikin tulisannya gitu. Mana tahu nanti yang mencari teks itu jadi bisa melihat di blog itu. Ya, jadi ada tulisannya dan di bawahnya ada audio. Ke depan mungkin itu akan saya transpose lagi ke kanal YouTube ya dengan visual, dan beberapa kalau mungkin jadi segmen pendek untuk TikTok. Doakan saja soalnya itu makan waktu bikin konten gitu Pak Manunggal. Iya, itu sangat menarik karena jarang-jarang semua pendeta yang aktif bersuara di podcast. Setahu saya sih belum banyak ya, kecuali dari gereja lain. Itu ya GKI ya bisa dibilang baru kali ini saya lihat ada yang podcast baik di Google maupun di Apple dan di Spotify ya Pak ya. Iya betul Pak. Betul. Nanti saya kasih tips-tips juga kalau bagi yang minat gitu ya. Nanti ada sesi teknis ya gitu Pak. Ya. Tips-tips maksud saya, tips-tips nanti saya kasih. Karena banyak yang melakukan renungan pagi dalam bentuk audio, tapi belum interaktif dimasukin di Spotify dan segala macam Pak. Ya, terima kasih Pak untuk itunya Pak. Dan ini kita juga akan, kalau biasanya akan diberikan PPT, tapi ini dalam bentuk kajian yang berbeda nih. Saya sempat nanya ke Pak Esi Esen, PPT-nya seperti apa nih? Tapi ternyata bukan PPT yang dikasih, tapi dalam bentuk Google Maps. Kalau saya tahu ya Pak. Mind map Pak, mind map. Ternyata mind map. Mind map ya, mind map betul. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Sudah bisa mulai ya Pak Manunggal ya? Ya, silakan. Baik ya. Mari Ibu Bapak sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Kami bersyukur sejak Sabtu kemarin dan juga Sabtu ini sejak pagi Tuhan selalu beserta dengan kami, memberikan kekuatan, kecakapan, hikmat di dalam kami mengisi diri kami sebagai hamba-hambamu, para penatua di lingkup GKI Klasis Jakarta Timur. Dan biarlah di sesi terakhir ini kami juga terus dapat berkat Tuhan melalui apa yang kami perbincangkan, sehingga kehadiran kami sebagai gereja terberkati dan juga jadi jalan berkat Tuhan senantiasa. Di dalam Kristus kami percaya dan memohon. Amin. Ya, saya izin untuk bagikan ya
Nah, ini dia modelnya. Kalau ada yang mau tahu, ini gratisan sebenarnya. Tapi ini versi lama sekali, Busan Mind Map ya. Kalau mau yang terbaru ada di iowa.com ya. Itu bayar 84.000 satu orang sebulan ya. Mana tahu Ibu Bapak ada yang mau tertarik, boleh silakan ya. Ya, kita mulai saja. Suara saya jelas terdengar ya? Ya, jelas Pak. Jelas, Oke. Pak. Ya, ya. Jelas. Mana tahu ada gangguan ya, nanti dikasih tahu aja ya, dipotong nggak apa-apa ya. Ada. Udah direkam ya, Mulmet ya? Sudah ya, oke. Sebentar, saya mesti set timer. Kalau pendeta begitu mesti pakai timer, soalnya kasihkan ngomong ya Ibu Bapak. Padahal belum emeritus. Oke. Nah, digital ministry ini bahasa Inggris, dalam pelayanan dalam bahasa Indonesianya adalah pelayanan digital. Definisi dulu ya Ibu Bapak ya. Definisi digital itu singkatnya adalah data elektronik ya, data elektronik. Lawannya adalah analog. Jadi digital itu adalah sistem pengkodean dan komputasi oleh komputer, sehingga seperti ini nih, ya saya kasih contoh lah. Ini perubahan analog digital. Saya bicara, lalu saya pakai headset, suara saya ditangkap ya oleh mic ini, lalu diubah menjadi sinyal digital masuk ke komputer gitu ya. Nah sebaliknya juga sama, digital keluar lagi di analog. Itu sederhananya digital itu adalah begitu, data elektronik, perpindahan penggunaan data-data elektronik. Jadi digital itu adalah media, sarana, alat ya. Seperti teknologi itu teknos, alat. Kalau kita misalnya pakai pisau ya, kita pakai garpu, sendok untuk makan, itulah ya, digital itu sebenarnya adalah perangkat, adalah alat. Maka dia tidak boleh memperalat kita ya. Lalu ministry itu apa? Ministry itu, nah ini saya mau tanya nih ya, masih ingat nggak ini 3 hal ini ya? Ibu Rika Yolanda, oh yang ini aja deh, Ibu Esmawati Barus dari Agus Salim, bisa monitor Bu? Ibu Esmawati? Bisa, Pak. Oke, Bu. Dulos. Kalau Ibu dengar kata dulos, Ibu ingat apa, Bu? Lupa. Kemarin lagi belajar lupa, Pak. Diakonos? Diakonia itu melayani ya, Pak ya? Ya. Huperetes? Huperetes apa ya, lupa. Kemarin ada lupa. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya, Ibu Iya, Esmawati. Sekarang saya mau jalan-jalan ke Cibubur. Ibu Dwi Kartika, bisa monitor saya, Ibu Dwi Kartika? Ya, bisa Pak. Ya, Bu, ingat dulos, Bu, dulos? Dulos itu kalau diakonos? Diakonos pelayanan. Oke, Huperetes? Huperetes itu, ya Pak ya. Nggak tahu Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ya, terima kasih. Ya, yang tahu boleh raise hand. Ayo, raise hand. Melayani sebagai bawahan ke atasannya. Wih. Ya, Pak Amran, gimana dulos, Pak Amran? Dulos itu hamba. Ya, konos itu ya pelayanan. Kalau peretes itu nanti kita melayani sebagai bawahan terhadap atasannya. Oke, terima kasih Pak Amran, masih inget nih. Kalau yang udah lupa, lihat di link tree ya yang dikirimkan panitia, ada materi-materi, khususnya materi 1 ya. Ini udah lama banget ini ya. Pendeta sudah ketemu ini. Pak catatannya Pak. Oh sudah ketemu. Saya udah catat. Oke ya. Jadi saya juga bersyukur dikirimin materi-materi, saya juga ikuti semua ya. Jadi dulos itu sederhananya hamba, budak. Ya, budak itu berarti kita ada tuannya, ada bosnya ya. Budak tuh disuruh pergi, ya pergi. Datang. Ya, itu pelayanan tuh begitu. Jadi ketaatan. Diakonos itu pelayan meja. Waitress
Pak, nasi 1. Nah, dia bawa dia nasi 1. Tambah ini. Iya, ya itu dia. Lalu Huperetes itu yang pendayung. Ya, jadi itu bekerja ditempatkan di bawah, nggak boleh milih, dayung sekuat tenaga. Pelayanan kurang lebih memang terdiri dari ada ada tuan kita, ada yang kita lihat ya, nggak boleh sendiri. Lalu ada kesediaan untuk memuaskan, artinya memberikan berkat manfaat bagi yang dilayani, diakonos. Dan Huperetes ada kerja keras. Ya, baik sekali ini. Sangat klasik, tapi ini menurut saya baik untuk kita memahami ministry. Nah, ministry itu berarti memang dengan jiwa itu dan terkait dengan fungsi gereja kita. Gereja itu, GKI, itu menjalankan misi kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah itu singkatnya Allah yang jadi raja, Allah memimpin. Nilai-nilai Allah itu sekarang sedang fight dengan nilai-nilai iblis. Sampai nantinya, tadi ya Ibu Kordel udah bahas, saya nguping sedikit, langit baru, bumi baru. Si jahat itu kalah. Jadi kita sekarang lagi perang nih, ya. Bukan Ukraina dan Rusia aja yang lagi perang. Kita juga lagi perang. Boleh ya kita pandang begitu. Rasul Paulus kasih contoh gitu. Perlengkapkanlah senjata Allah. Kenakan perlengkapan senjata Allah. Misi kerajaan Allah adalah saat Allah menjadi raja. Ya, misinya itu. Dan kita gereja ngikut misinya Tuhan. Jadi gereja juga nggak boleh sendiri. Makanya kalau ada istilah, saya mau bikin gereja, saya nggak ada itu, ngaco. Mana ada bikin gereja? Yang ada Allah itu sedang perbaiki bumi ini, dunia ini menuju langit yang baru, bumi baru. Sejak kejatuhan dalam dosa, Allah perbaiki terus. Misinya itu kita diajak, yuk mau nggak kamu? Mau nggak? Mau nggak? Mau. Makanya GKI SW Jabar, Tuhan cipta terus sampai langit baru, bumi baru. Kita ikut serta. Utamanya lagi pandemi, Tuhan ngaso nggak? Enggak, Tuhan terus kerja. Kita juga ikut kerja, ya seperti kata Pak Manunggal. Nah, kita nggak boleh datang ke gereja. Gimana nih? Kita mesti terus ikut kerja. Antara lain digital ini ya. Oke, ministry. Selain misi kerajaan Allah, kekuatannya itu dari Roh Kudus. Kalau ibu bapak itu terpanggil, waktu jawab, ya saya bersedia deh jadi penatua. Itu gara-gara Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus. Dari pagi sampai sekarang nih ya, walau mata kreyep-kreyep, mungkin ada badan udah pegel, kekuatan Roh Kudus. Dan kita lakukan caranya itu ngikuti Kristus. Disinilah peran Allah Trinitas yang esa di dalam ketritunggalannya. Ya, fungsi gereja umumnya ini. Nah, memang ada detail ya, yang di kota wisata Tuhan tempatkan ya, berarti di wilayah Cibubur tuh Tuhan pengen bikin ada misi di situ. Yang di Grand Wisata, yang di Layur, yang di Kayu Putih, semua Tuhan punya plan ya. Seperti itu. Oke. Itu ministry. Maka sederhananya digital ministry yang kita bahas ini yaitu pelayanan gereja sebenarnya. Pelayanan yang menghamba seperti Dulos, yang sabar telaten seperti si waitress, yang kerja keras seperti Huperetes pendayung perahu. Pelayanan seperti itu demi kerajaan Allah ditegakkan dengan kekuatan Roh Kudus, ikutin Tuhan Yesus. Tapi pelayanan ini pakai alat. Alatnya itu adalah digital. Gitu ya Ibu Bapak ya, digital ministry definisinya seperti itu. Ya, sangat umum dulu ya. Jadi jangan digital ministry langsung, wah channel YouTube nih, wah Instagram, ya itu variannya aja. Utamanya tadi, alat, itu semua alat. Utamanya kita itu sedang mengerjakan misi Allah, itu dulu. Dengan kekuatan Roh Kudus ikuti Tuhan Yesus. Kenapa sih kita bahas ini ya, terutama nih Ibu Bapak yang akan diteguhkan sebagai penatua. Bersama pendeta, mimpin jemaat masing-masing, pemimpin ya. Saya ulang lagi ya, itu sesinya pendeta Dani ya, Pak Im kalau nggak salah. Bapak Ibu ini memimpin gereja ya. Di GKI itu pemimpinnya adalah penatua dan pendeta di dalam kemajelisan. Kenapa kok mesti ngomongin digital ministry? Kenapa? Pertama, ini aktual. Ini aktual. Aktual itu artinya apa? Nah, Pak Im lagi nih ya. Kemarin saya nyontek sedikit, saya setuju. Aktual kita ya ini sekarang, kita ada di dalam era disrupsi. Jadi disrupsi itu hal-hal yang kita dulu anggap fine-fine aja, nyaman. Tiba-tiba ada yang baru, dan yang baru itu lebih efektif, lebih efisien, dan kita terus kemudian yang karena disrupsi itu kayak gelagapan.
wah kok begini ya. Nah, seperti itu. Banyak lah contohnya ya. Sekarang parkir aja ya. Parkir udah nggak ada yang jagain, tol udah nggak ada yang jagain. Tadi Pak Manunggal bilang nanti ke depan teller tuh udah hilang semua pakai ATM ya. Disrupsi. Gereja juga begitu ya. Sekarang udah apa namanya? Udah ada yang mulai melek teknologi, disrupsi. Invading, shifting, changing, observing, kurang lebih ini Disko. Jadi ini aktual. Jadi ini hal yang kita merem aja, ya dia tetap ada gitu. Ya nggak boleh dong, kita kan gereja harus menjadi garam dunia kata Tuhan Yesus. Jadi terang dunia, kamu harus buat perubahan di lingkungan kamu. Nah kalau kita merem terhadap yang ini, berarti kita nanti seperti yang talenta itu kita diem-diem aja ya, nggak boleh ya. Makanya ini aktual. Yang kedua ini relevan. Saya ingat kata-kata pendeta Ek almarhum, gereja itu harus relevan keluar, signifikan ke dalam. Relevan itu artinya ya terkait, relevan ya. Relevan itu kenapa kok digital ministry ini relevan? Jangkauannya luas Ibu Bapak ya. Saya itu ngadain kegiatan halimun reuni gitu. Wah, yang di Australia, yang di Amerika. Wah, ketemu senang ya. Schedule acara cuma 2 jam akhirnya jadi 4 jam, bayangkan ya. Jangkauan luas ya, jangkauan luas. Jadi ini kenapa kok ini relevan? Jangkauannya luas. Tuhan Yesus perintahkan di amanat agung, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Mulai dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mulai dari Kayu Putih, ya Pulau Gadung, Jaktim, Jawa, ya seluruh dunia. Pakai digital, ya bisa, ya jangkauannya luas. Dan jemaat-jemaat lain. Lalu ada jejak digital atau digital footprint. Apa yang kita masukkan di internet, itu akan selamanya ada. Biarpun kita udah hapus, ya ada itu. Kalau mau tahu jejak-jejak digital, klik archive.org. Itu biarpun situs sudah dihapus, kita bisa lihat ada jejak digital. Nah, kenapa ini relevan? Ya, artinya kan ini dapat dimanfaatkan luar biasa ya. Apa yang baik dari gereja itu jadi sejarah yang bisa dipelajari oleh yang akan datang ya, kayak begitu jejak digital. Lalu influence ya, kita kenal influencer. Influence itu pengaruh. Ini kan relevan ya. Jejak digital itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Saya mau cerita, tadi saya baca status Facebook pendeta Andri Purnawan ya, pendeta GKI Jawa Timur. Dia punya anak masih kecil, namanya Chelsea, umur 6 tahun. Ya, saya belum izin sini sharing, cuman nggak apa-apa, dia udah share di publik ya. Dia bilang gini, waktu dia mau bicara soal ada yang nyeletuk tentang konflik Ukraina dan Rusia, anaknya lalu nyeletuk, papi, itu kan Ukraina perang sama Rusia gara-gara NATO, papi. NATO itu, NATO tiba-tiba membuat itu di Ukraina sehingga Rusia itu jadi ya seperti itu. Wah, si pendeta Andri kaget. Kamu udah tahu dari mana itu? Dari YouTube, papi. Tuh kan, anak umur 6 tahun Ibu Bapak ya, bisa. Apalagi yang sekarang anak-anak generasi seperti saya, yang punya anak nih, putri saya itu baru lahir udah megang HP. Influence digital ini influence-nya besar sekali. Ya, medsos, apapun, itu besar sekali ya. Sekarang uang jajan itu cuma pakai kartu. Zaman saya dulu ya pakai koin. Pakai kartu, jadi tinggal di tap gitu ya di beberapa sekolah internasional. Dan kita juga tahu itu pakai pakai pay gitu ya, yang segala macam itu bisa juga. Jadi pengaruhnya itu ada pasti ya. Pengaruhnya ada digital ini. Nah, itu keluar. Lalu signifikan ke dalamnya apa? Ibu Bapak, Saudara-saudara, signifikan ke dalamnya itu pentingnya adalah generasi muda ya. Kita itu pasti ada deh namanya baptis anak ya, baptis anak, semua GKI ada. Dan mereka itu sudah digital native, melek digital. Dan generasi muda, mereka itu sehari-hari melek mata, sampai menutup mata, sampai tidur, HP di samping. Tapi di situ ada kan? HP-nya di samping. Minuman-minuman tak bawa keluar. Ya, HP-nya di samping ya. Jadi generasi muda ini memang signifikan lah buat kita ya.
Kalau kita berdiam, nggak melihat ini sebagai ministry yang dipersiapkan, yang lain akan sediakan. Ya, tadi ngomong jajan-jajan kan. Lah kalau kita sebagai orang tua, ini ibaratnya makanan ya, kita nggak masak, atau kita nggak, biarpun aduh saya nggak bisa masak, beli, oke dah, kita nggak beliin makanan yang healthy, yang bergizi. Jangan salahkan kalau dia nyari di luar. Lah kita sendiri bikin apa? Saya selalu ngomong ini ya ke teman-teman yang sepantaran saya, bahkan yang muda. Ayo kalian menulis, bikin buku, bikin blog, semua ayo. Kita punya banyak waktu. Ngapain? Ya karena kalau kita nggak masak, ya jangan kita terus ngomel-ngomel. Loh kok tiba-tiba anggota saya kok ajarannya begitu ya? Kita juga mesti bertanya. Lah kita sendiri masak apa di rumah? Nah ibu bapak please ya, para penatua dimanapun posisinya, tolong ya masak bareng-bareng ya sama teman-teman lain ya. Bukan hanya digital ministry, tapi ministry kita. Ayo masak buat anggota kita ya. Khususnya generasi muda ini ya pakainya intinya metodenya ya digital. Lalu yang berikutnya ini signifikan penting karena efisiensi. Ya efisiensi. Artinya itu kita bisa liturgi enggak lagi ngeprint ya, cepat lagi ya, nggak usah pakai pos-pos, langsung hitungan menit ya, bahkan detik itu kita mau share video, share apapun, berbagi, kolaborasi, efisien sekali ya, penting jadinya. Oh ya, mengenai rapat-rapat juga ya, saya di Infokom Sinode GKI sebelum pandemi kita udah bicarakan ya kemungkinan untuk rapat sinode itu pakai video call gitu. Ya waktu itu kita masih ya gimana ya, mahal. Ya saya bilang ya memang kita ini masih complementary ya, kita masih suplemen, belum primary ya. Nggak taunya kejadian begini. Jadi kita emang dipaksa untuk ke situ. Dan ternyata kan efisien. Ongkos pesawat, konsumsi itu bisa dipotong ya sedemikian rupa, dan itu kan bisa untuk pelayanan yang lain kan, puji Tuhan ya. Jadi penting ibu bapak, signifikan ya. Lalu bagaimana? Nah, bagaimana ya, ini ada tipe-tipe gereja itu melakukan digital ministry. Setidaknya saya catat ada 3 tipe ibu bapak. Nanti ibu bapak lihat ya, jemaat ibu bapak yang dilayani itu tipe yang mana ya. Nanti saya minta tulis di kolom chat ya. Saya bahas dulu tipe pertama. Tipe pertama ini tipe pengguna alias user ya, tentang digital ministry ini ya. Jadi pengguna digital itu, gereja itu ya pertama ya analog digital. Jadi gini, warta dibikin PDF, terus dikasih QR code. Udah ada kan beberapa gitu ya. Silakan scan ya, dulu kan sebelum pandemi. Wih, wartanya udah ada, atau via email. Itu yang tipe-tipe user. Lalu ada YouTube. Ada YouTube nih, yuk buka apa namanya? Buka channel ya. Jadi user ini memang tipe yang paling pemula ya. Dan sederhana sekali, yang analog didigitalkan ya. Ada kebaktian, ya udah beli kamera. Oke. Kebaktiannya gimana? Ya kebaktian biasa. Kameranya gimana? Ya taruh aja gitu. Jadi diem aja itu kamera ya. Soundnya juga nggak diperhatiin, ya soundnya ngandelin yang di ruangan aja, sehingga yang ngedengerin dari rumah apa sih nggak kedengeran ini ya, karena cuman anak user aja kan, pengguna ya, analog ke digital, kebaktian biasa didigitalkan. Ini yang tipe awal-awal sekali ya, awal-awal sekali. Ya, dan ini sifatnya suplemen ya, jadi nggak penting ya, kalau butuh aja. Kayaknya butuh nih sekarang ya, apa namanya, liturgi. Misalnya kalau pelayanan kedukaan, kan kalau dibagi-bagi dipakai ulang nanti kan penyebar virus, udah kita pakai digital aja. Ya udah deh sementara dulu begitu. Jadi cuman sederhana ya, cuman in case of emergency saja. Ya ini awal-awal. Lalu yang kedua, ini tipe yang pencipta atau creator. Nah, ini lebih dari yang sekadar pengguna. Di sini saya kasih gambar. Dia bukan hanya kamera ditaruh ya di ruang kebaktian, tapi setelah dilihat, gelap ya, nggak kelihatan. Pakai lampu dong, lampu. Ya udah beli lampu 1. Wah, nggak bisa, mesti 3 atas. Oh, lihat YouTube gimana ya belajarnya ya, lampu pencahayaan biar bagus. Oh, begini penempatannya.
Suara bagaimana ya suara? Biar jelas. Kan itu firman, kata-kata, iman timbul dari pendengaran. Oh iya. Jadi itu lebih serius ya. Nah, kreator ini di dalam jemaat itu pasti ada timnya. Nggak mungkin seorang diri, nggak bisa. Ada timnya, ada yang saya ada ngurusin kamera, saya audio. Oh saya ini penata busana. Oh saya ini aja di belakang layar, saya bikin skrip kata-kata yang pendek yang jelas ini nih. Oke, tim digital. Ada juga yang ngurusin biayanya berapa dan sebagainya. Nah, jadi ini tipe yang kedua. Dan mereka explore terus, evaluasi ya. Begitu ada masukan dari jemaat, suara nggak kedengeran, suara nggak kedengeran, gimana nih? Oke, gitu. Itu tipe namanya juga kreator ya, dia mencipta. Terus dia lihat ya, bukan kompetitor namanya apa ya, yang lain lah gitu ya, gereja dengan digital ministry yang lain. Iya ya, tersentuh juga ya. Oh, bisa ya model begitu ya. Kita juga bisa bikin. Nah, ini ya eksplorasi. Lalu pelan-pelan udah adaptasi. Jemaat yang tadinya mungkin masih asing gitu ketika lihat, bagus juga ya pendeta ya. Khotbahnya pendek. Ternyata saya lebih dapat kalau cuma semenit ketimbang 15 menit atau 20 menit gitu. Ya, udah mulai adaptasi tuh jemaat ya. Itu karena ada udah tipenya udah kreator ya, udah ada persiapan segala macam. Bukan hanya user ya, bukan hanya pakai gitu ya, tapi udah mikirin. Sebab di digital ministry ini beda dengan pelayanan yang analog atau yang langsung gitu. Orang di dunia digital itu ya, kalau di laptop sekarang di handphone itu swipe ya. Jadi kalau dilihat 5 menit bahkan 3 detik pertama, 3 sampai 5 detik pertama udah nggak, dia lihat nggak ada sesuatu ini, swipe. Serem ya. Di YouTube juga begitu. Makanya kita impression untuk awal-awal itu mesti dapat. Itu di dunia digital itu begitu ya. Nanti saya akan terapkan prinsip 5S ya. Nah, ini tipe yang kedua. Lalu tipe yang ketiga yaitu tipe pengembang atau developer. Ya, pengembang ini, ini tentu lebih mahir lagi. Ini suhunya. Nah, seperti yang bikin Zoom ini dia udah suhunya. Ya. Dia dulu awalnya di mana? Awalnya dia di user. Ya. Dia user. Ya, ingat nggak cerita Zoom ini gimana? Saya ceritain sedikit ya. Sederhananya dia ini orang Taiwan. Ya. Taiwan atau Tiongkok. Orang Tiongkok. Saya lupa di kota apa. Dia punya pacar jauh. Kalau mau ke sana dia mesti naik kereta. Dan keretanya itu kereta banyak tukang sayur apa. Dia membayangkan ya, kalau bisa saya misalnya telepon tapi ada gambarnya ke pacar saya, enak juga ya. Itu awal-awalnya. Lalu kemudian dia ke Amerika. Dan ada memang yang kayak Zoom ini udah ada ya. Cuma dia lihat masih kurang nih. Nah kan, lalu dia kembangkan. Dia bangun tim. Dia minta modal, eksplorasi pencipta Zoom ini. Sampai kemudian dilala ya, kalau orang Jawa bilang pandemi. Ya akhirnya jadi. Ya, dia pengembangan, dan Zoom ini satu-satunya yang punya nilai lebih. Dia itu khususnya ya kalau di HP itu lebih jelas ya ketimbang di laptop. Jadi kalau yang nggak di laptop jangan sedih sekarang ya. Justru memang keunggulan dia ketimbang yang conference call yang lain itu, dia bisa di HP, dia videonya bisa dikompres, nggak ada ngadat-ngadat gitu. Itu kalau udah parah banget sinyalnya baru ndurut. Bahkan sekarang udah dikasih, kalau udah sering ke kick out itu berarti memang sinyalnya kurang ya. Jadi bukan salah Zoom-nya gitu. Itu dia yang pencipta Zoom ini, dia udah jadi di pengembang, developer. Apakah gereja bisa ke situ? Mungkin bisa. Saya udah ada lihat beberapa ya di kalangan di Jakarta ini yang punya passion ke situ, yang udah mulai mikir, sayang ya anak-anak muda kita ya, bisa di reach out, bisa dijangkau ya. Udah ada yang cuman belum full ya. Kemarin itu saya lihat ada gereja yang sudah mulai metaverse ya. Nanti kalau yang nggak tahu metaverse nanti tanya aja yang tahu ya, saya nggak perlu jelasin panjang. Dia mulai ibadah metaverse, jadi sederhananya pakai virtual reality, kacamata ya, bisa
atau lihat laptop bisa. Dan di situ kita bisa ketemu langsung 3 dimensi ya, walaupun masih jelek itu grafiknya. Kita bisa ngobrol dan kita bisa seolah-olah ada di gereja. Kemarin itu di minggu kemarin ibadah perdana. Cuman ada banyak respon yang juga di bidang digital ministry nggak enak katanya. Mendingan nonton yang ibadah online karena lebih bagus ya, soundnya lebih rapi. Itu karena masih awal, masih durut. Jadi masih jauh lah gereja metaverse untuk Indonesia ini. Lagian juga virtual reality kita kurang begitu. Kita masih, nah ini untuk gereja metaverse masih user ya. Mereka masih pakai template, belum bikin sendiri ya. Nah, tapi apakah mungkin bisa jadi pengembang? Ya mungkin, karena melakukan improvisasi ya, lalu inovasi, lalu menginfluence. Saya ingat sekali ya kata-kata dari Ki Hajar Dewantoro. Niteni, niroke, nambahi, kurang lebih gitu ya. Lihat, kamu tiru, kamu tambahin gitu. Deddy Corbuzier ya, itu saya lihat dia pintar di situ. Waktu dia masih jadi magician ya, dengan pakai item-item seperti ini itu ada Mars Maven di Amerika, udah dulu kayak gitu tahun 80-an ya, ilusi gitu. Jadi ikutin betul-betul ya, tentu dia dengan tambahin kekhasannya. Lalu podcast dia yang sekarang ini merajai YouTube ya, dia dewanya YouTube. Itu udah ada sebelumnya, saya lupa ya, itu seorang komentator olahraga, persis ruangannya kayak yang sekarang. Jadi dia menggunakan betul-betul niteni, niroke, nambahi. Jadi memang apakah itu boleh? Ya boleh, nggak apa-apa ya. Tapi ke depan mungkin improve ya. Itulah mengapa Android mengalahkan BlackBerry. Karena Android ini di open source ya. Jadi kalau ibu bapak mau jadi pengembang Android, bisa ya. Orang India nih, anak-anak mudanya rajin. Jadi dikembangin gitu ya, dibikin UI gitu. Nah ini yang kemudian menjadi makin kuat gitu ya, di kolaborasi ya, nggak kerja sendiri. Habis BlackBerry ya dengan Android ya, memang iPhone masih merajai, tapi Android ini apa namanya, luar biasa itu ya, dari nggak dianggap sampai ya kejar. Nah ini apa tipe-tipe yang memang udah improve ya. Nah ibu bapak, dari ketiga, sebelum kita ke bahaya, tolong deh tulisin di chat sekarang biar nggak ngantuk. Ibu bapak gerejanya masing-masing itu menurut ibu bapak ya, kasaran aja itu yang ke-1, kedua, apa ketiga? Silakan ketik di chatnya. Udah ada pertanyaan ya dari Ciplok, nanti akan coba saya tanggapi sebentar. Back team kedua, oke. Ada yang ketiga nggak nih? Kemang Pratama 1, tapi ada juga yang 2. Oke lah ya, di rata-rata lah ya, 1 menjelang kedua. Ayo yang lain, ketik di chatnya. Saya masih tungguin. Kalau yang 1 juga nggak apa-apa kok ya. Atau yang merasa ya kami udah 3 gitu. Ayo silakan, saya masih tunggu. Tipe berapa sih digital ministry-nya? 1 menuju ke 2. Oke, Pak Petriko. Oke ya, jadi kita bisa tuh close lah ya. Kita antara 1 ke 2 lah ya. Ketiga belum lah, gitu ya. Nah ini saya tanggapi dulu sebentar ya, dari Pak Hendra, dari GKI Cipinang Elok, bagaimana sikap GKI ya, perkembangan seperti Elon Musk tanam chip komputer di otak manusia tahun ini. Saya belum mau komentar Pak, karena saya nggak tahu detailnya. Ini bisa saja ini hoax, bisa saja twisting. Sebenarnya dia bukan mau tanam chip, dia mau apa gitu, terus langsung dibelokin tanam chip. Ya itu seperti itu ya. Jadi saya nggak mau komentar tentang Elon Musk ya, tapi saya paham ya, bagaimana kalau nanti, intinya pertanyaan Pak Hendra begini, sejauh mana sih teknologi ini ya
dapat membuat kita itu jadi udah kehilangan iman, kehilangan hormat, ketakjuban kepada Allah, sehingga moralitas kita itu jadi makin jelek gitu kuliah mungkin ya Pak ya. Karena Elon Musk saya nggak mau nanggapin karena saya nggak tahu beritanya ya. Oke, nah, terima kasih. Jadi ini dia ya, Pak Hendra, langsung saya jawab ini ke yang berikutnya saya ini yaitu bahaya-bahayanya ya. Oke ya. Oh ya betul ya, jadi gitu ya. Cocok nih Pak ya, lanjut lagi ya. Nah, bahaya-bahaya digital ministry itu ada bahayanya juga Ibu Bapak ya. Yang pertama, bahayanya itu di bidang persekutuan. Sesuai bidang-bidang nih saya bikin ya. Terkait persekutuan, bahayanya apa? Ibu Bapak pasti udah tahu, nggak lengkap. Kita kan nih ketemu walaupun ada mukanya ya, ketemu Pak Hendra, ketemu Pak Manunggal, beda dengan ketemu langsung ya. Nggak lengkap ya. Namanya persekutuan itu ya mesti tatap muka ya dan sebagainya. Lalu jenuh. Itu kita di GKI Halimun sedang bergumur kemarin PM umat itu nanti dengan lega lagi balik ke gereja. Kalau yang udah di atas 50 kita udah merem dah. Mereka malah pengen nggak sabar pengen ke gereja. Tapi di bawah 50 udah ya katakanlah apa ya? Nyaman begitu ya. Bahkan jenuh akhirnya apa ya? Sehingga kehilangan semangat untuk ketemu-ketemu lagi gitu ya. Jadi itu kelemahan persekutuan. Bisa jenuh lihat alat gitu. Atau juga bisa ada kejenuhan sehingga akhirnya ya karena biasanya kita kan nggak tahu gini. Setiap jam ibadah itu apakah betul-betul dia itu ibadah atau depending. Nah, itu kan yang bahaya. Kan yang bagus adalah sesuai kita misalnya ibadah jam berapa, jam 7. Ya kita mandi. Ya kita pakai baju ibadah gitu. Di depan waktu berdiri kita berdiri. Itu yang direkomendasikan begitu. Tapi kan nggak semua. Ada yang sembari tiduran ya. Ada yang jalan pagi dulu itu kan masih ada nanti aja malam gitu kan. Nah, lama kelamaan ini fungsi persekutuan bahayanya ya jadi begitu. Untuk yang ibadah online ya lewat video itu kelemahannya itu. Lalu yang berikutnya terkait kesaksian pelayanan itu salah pesan. Artinya waktu kita menyampaikan pesan kita, mana tahu ya di khotbah di mana begitu ada jejak digital salah pesan itu bisa dimanfaatkan untuk ditwist gitu dan sebagainya. Itu bisa menimbulkan kekacauan. Atau karena di kita itu ibadah online-nya semua ini udah pakai YouTube ya. YouTube itu seperti kita nyemplung ke betul-betul ke pasar video. Ya kita buka lapak di situ. Nah, kita nggak bisa kemudian menghalangi orang yang menuju ke lapak kita ngelihat lapak lain. Ya, itu kelemahannya YouTube. Nah, kalau mau sedikit bermodal, memang kita bisa pakai seperti aplikasi online church ya. Online church itu dia ke situ, jadi streamingnya khusus di situ, nggak kemana-mana lagi. Begitu dan selesai ya udah selesai. Di situ juga ada untuk persembahannya, ada kesaksiannya ya. Online church platform namanya, online church platform. Nah, di situ untuk meminimalkan salah pesan, lalu orang tuh nggak larak-lirik video lain itu lebih safe. Ya, cuman emang itu ada cost ya. Tapi saya pikir online church platform itu nggak terlalu mahal kok ya. Gitu. Itu kelemahannya ya digital ministry. Jadi kalau ibu bapak bertanya apa nanti kalau saya gini, ya pasti itu malah ya namanya di pasar. Tapi berarti bagi ibu bapak nih penatua, ya kita mesti aware. Seperti saya katakan ya, apapun yang udah masuk ke digital, biarpun itu dihapus, itu akan keep forever ya selagi ada internet ya. Jadi hati-hati. Nah, ini dia kesaksian itu jejak-jejak digital itu bisa disimpan, di keep ya, bisa ditwist. Ya. Ini bahaya-bahayanya yang mesti dihati-hati ya. Lalu terkait pembangunan jemaat atau pembinaan ya, kacau ajaran bisa ya, kacau ajaran. Lalu jenuh juga bisa. Ya, ini ngeri juga ya. Karena habis lihat GKI aja ya, saya pernah iseng ya.
saya udah kebaktian online gitu. Terus saya pengen lihat-lihat kan, bukan iseng sih, saya juga pengen nyambangi yang GKI lain gimana ya ibadah online-nya gitu kan, boleh kan ya, benchmark. Lalu saya lihat khotbahnya ininya satu tema yang sama, saya jadi jenuh ya. Aduh, akhirnya jadi ya namanya pikiran ya, kalau nggak dijaga itu jadi akhirnya jadi malah hampa, nggak dapat blessing. Itu bisa ya. Makanya hati-hati. Ini semua harus kita, ya kalau gereja kita masih di YouTube ya kitanya sendiri harus nauin lah ya. Kalau udah kebaktian di itu ya udah stop gitu ya, nggak usah larak-lirik lagi. Itu kalau yang punya komitmen disiplin yang oke ya begitu ya. Karena ini bahayanya ya bisa begini ya. Lalu sarana penunjang, bahayanya apa? Biayanya mahal ya. Untuk sound yang baik, untuk visual yang baik, untuk koneksi internet yang baik itu butuh biaya dan pemeliharaan. Bahkan saya kemarin itu ke GKI Pamulang, mereka udah jenuh dengan kabel-kabel internet mereka pakai satelit jadinya. Ya, saya bilang bagus, ya invest. Jadi langsung aman Pak, ya nggak ada hambatan, internetnya pakai satelit. Ya memang bahayanya begini, ya kalau kita mau terjun bahkan sampai tipe 3 harus biayanya itu harus kita pertimbangkan karena ini alat. Ya, alat itu. Dan celakanya ini pemeliharaan, kenapa saya tulis? Dia itu teknologi itu si produsennya itu akan terus tambahin ya. Artinya lebih nambah lagi biayanya, nambah lagi. Windows aja kan begitu ya. Sekarang Windows 11. Nanti kayaknya kita nggak bisa dipakai begini-gini gitu. Memang begitu untuk lebih efisiensi dan sebagainya. Ya. Kalau kita udah nyemplung di dunia digital begitu. Ya. Nah, jadi prinsipnya saya jawab ke Pak Hendra juga tadi, hati-hati lah ya. Hati-hati, jangan salah kaprah dan salah kiprah. Apakah teknologi bisa membuat kita itu menjadi penyembah berhala? Bisa. Ketika, ya kemarin Pak Im juga kutip yang Pak Yowas sempat sampaikan, kita nilai gereja kita dari viewernya, ya kan? Waduh, kebaktian online viewernya cuma segini. Pendeta ini kan tuh, kan dia kan lihat aja tuh viewernya. Emang, gawat itu kalau udah begitu, ya. Kalau viewer lewat like, ya. Tuh terbukti emang kamu nggak bisa begitu, ya, nggak bisa. Jadi mungkin kalau bisa fitur like, dislike-nya dimatikan, komen share-nya dimatikan, itu lebih oke, ya. Atau kalau bisa nggak di YouTube, pakai online church platform, itu menurut saya, kalau saya pribadi itu lebih fine ya, itu lebih bagus kalau untuk digital ministry ya, seperti begitu. Apakah kita nggak boleh ke YouTube? Boleh, cuman mesti ada tips triknya ya untuk ke YouTube masuknya gimana. Jadi Pak Hendra, saya ingin jawab, bisa Pak. Makanya kita mesti hati-hati, jangan salah kaprah. Teknologi ini alat, bukan segala-galanya. Dia harus kita gunakan untuk, ya kalau gereja ya fungsi gereja, mengerjakan misi Allah, kekuatannya dari Roh Kudus, ikuti Yesus. Kalau udah macam-macam di luar itu, no, ya sehingga kita nggak salah kiprah. Ini untuk gereja saya ngomong ya. Ya kalau saya bisnisnya lain, kalau saya misalnya bisnis saham, ya fungsi untuk jual saham gimana gitu kan. Ibu bapak misalnya fungsi jualan agar, ya gimana teknologi ini jualan agar, nggak yang lain gitu. Nah kalau gereja berarti digital harus digunakan mengerjakan misi Allah dengan kekuatan Roh Kudus, pakai hikmat Roh Kudus, ikut Yesus. Ya, Yesus bikin apa dulu? Kita bikin. Ya, Yesus berikan penyembuhan batin, fisik. Yesus berikan tindakan nyata, ya kita gunakan digital untuk itu. Gitu ya. Oke. Waduh, udah 37 menit nih ya, saya mesti buru-buru nih. Ini udah tahap terakhir ya. Nah, jadi terus gimana kalau ibu bapak mau Oke, saya jawab dulu ya. Ibu Miranda dari GKI GI, terima kasih tanggapannya. Bagaimana siap kita yang harus lebih peka supaya jangan salah dalam ikuti perkembangan dunia digital di era sekarang. Masuki teknologi yang makin canggih agar jangan ketinggalan, tapi juga tidak membuat kesalahan dalam mengikuti IT. Nah, ini nih yang susah ya. Ini seperti pertanyaan gini, Pak Isi gimana ya saya hemat tapi nggak pelit. Nah, itu susah kan. Gimana kita tetap mengikuti perkembangan teknologi, ya. Wah, cakep lah ya. Kita bahkan tahap 3 tuh. Kita udah developing, bahkan GKI mungkin, bikin software gitu ya.
metaverse gitu. Tapi kita tetap jangan sampai kecolongan gitu. Kita malah jadi mendewa-dewakan ini. Ya tadi, hidup spiritualnya tuh harus tetap oke. Jadi kita nih harus melihat ini sebagai alat aja. Yang utama itu adalah kontennya, konten, isinya, bukan alatnya. Ini teknologi ini cuma alat, tapi kontennya itu adalah goals kita gitu ya. Maka harus tulus. Kitanya sendiri harus takut sama Tuhan ya. Makanya saya agak kurang setuju kalau berdoa gini. Tuhan berkatilah sarana internet. Saya suka dalam hati, aduh, saya terusik ya. Mohon maaf ibu bapak yang kalau begitu ya. Saya pribadi terusik. Kenapa? Tuhan Yesus nggak pernah ajarin kita doain internet. Barang-barang mati, nggak pernah. Tuhan Yesus ajarkan kita doakan orang-orang hidup. Ya, coba berdoa bapak kami. Ada nggak doain orang mati? Nggak ada. Doain apa barang-barang? Nggak ada. Doain orang-orang. Ya, berarti gimana Pak? Saya nggak boleh dong kalau doakan internet lancar. Boleh, cuman doanya begini. Bapak, seumpama pun nanti ada masalah di alat yang kami gunakan ini, kami nggak akan kehilangan sukacita karena Tuhan selalu beserta kami. Gitu, ya. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak akan doakan internet ini ya. Nggak akan. Semisal ini pun putus, ya saya doakan semoga ibu bapak nggak kehilangan sukacita. Tetap semangat. Dan kita bisa cari cara gimana upaya kita untuk belajar digital ministry tetap ada gitu ya ibu bapak ya. Jadi seperti begitu. Gimana jawabannya tadi dari GKI adalah hidup spiritualnya mesti ada ya. Karena ini kan soal materi spiritual ya. Dan saya pikir itu pelayanan lain juga gitu kok, bukan hanya digital ya. Contoh gini, gimana bendahara nggak melihat, bukan hanya bendahara lah, gimana majelis nggak ngelihat gereja itu sebagai yang seperti perusahaan dia yang nyari untung. Kan itu juga sama pertanyaannya. Ya mesti takut Tuhan. Makanya di PMJ kan selalu ada renungan, walaupun itu sekarang banyak yang udah skip ya. Aduh masih renungan, udah deh makan kopi, minum kopi dulu. Padahal itu yang penting ya. Jadi spiritualitasnya itu yang dijaga gitu. Di dalam semua pelayanan, bukan hanya digital. Atau misalnya bagi saya pendeta, gimana saya nih nggak cuman pidato atau retorika, tapi saya nyampaikan sebuah pesan yang mengubahkan hidup orang, menyentuh hati orang, kan gitu, semua sama. Ya sayanya sendiri harus mau disentuh oleh kasih Tuhan ya. Oke, Ibu Miranda, oke gitu ya Bu ya. Banyak khotbah yang ada di YouTube ditawarkan dari luar GKI. Bagaimana caranya GKI supaya bisa survive di dunia digital. Terima kasih. Ini Bapak atau Ibu Prilly ya. Saya pikir tujuan kita bukan buat survive di dunia digital. Ya, resep utama dari orang yang mau setiap terjun di dunia digital adalah jangan cari follower. Kamu nggak akan dapat follower. Tapi di dunia digital itu resepnya cuma satu, content with value. Bahasa Indonesianya, isi dengan nilai. Jadi gini, kita memberikan isi konten yang ada nilainya, ada value-nya, sehingga orang ketika ngelihat itu ya, iya nih, ini betul nih something gitu, ini sesuatu gitu. Itu follower nanti up sendiri gitu. Kalau pakai kata-kata Tuhan Yesus gini ya, Bu Prilly ya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Ya saya mau kutip deh kata-kata Tuhan Yesus. Betul Tuhan, itu juga berlaku di dunia digital. Jadi kalau untuk di YouTube, sini, Dek. Ya, ya Bu. Jadi kalau di YouTube bukan soal GKI survive, GKI beri value apa? Itu pertanyaan. Itu yang saya makanya kalau saya tuh khotbah untuk direkam, aduh saya itu lebih berat Ibu Bapak. Ya kenapa? Karena itu jadi jejak digital. Dan kita beri value apa? Ya. Di dunia, seperti saya katakan tadi ya, swipe gitu. 10 detik pertama itu anak-anak yang generasi sekarang ya, bukan kita ya, kita mungkin kita tonton sampai habis. Itu mereka begitu mereka nggak ada kayaknya nggak ada ini, aku udah tahu, udah bosen, udah tahu, ngeguruin, skip, sweet ya. Makanya mesti ada tipsnya gitu. Ya, sederhananya gitu. Jadi content with value yang unik, yang GKI, jangan yang ngikutin nyontek, udah jelek deh. Makanya saya selalu bilang anak-anak muda, GKI, kita ini punya value kok. Kita punya sesuatu yang kita bisa tawarkan di dunia maya.
Jangan kamu copy paste. Kalau kita nyontek yang lain lebih hebat, malah kita diketawain. Bikin sesuatu yang ini GKI ini something ya. Saya akan promosikan ya Pendeta Yolanda Pantu. Itu di GKI Surya Utama dia udah bikin ya podcast. Coba lihat aja kanal di Surya Utama, saya promo lah ya. Dia kunjungi jemaat, dia tanya gimana. Itu sesuatu belum ada, coba cari. Belum ada, kebanyakan pendeta kan khotbah ya. Saudara, udah gitu engkau. Udah gitu pendeta GKI ngikutin, fales Ibu Bapak ya. Jadi gitu ya, content with value yang unik. Gimana, ini terkait ajaran yang tadi ya, gimana sikap GKI karena perkembangan digital banyak bermunculan gereja-gereja online, gereja ditutup lebih bebas, lebih mudah berekspresi, tetap mengusung Alkitab sebagai apa GKI akan beradaptasi atau ditinggal. Nah sama, Pak Hendra, jawaban saya tadi begitu. Di dunia digital ya, itu yang utama konten with value yang unik ya. Ini sesuatu yang kalau kita udah dapat, kita bisa serius kelola talenta yang unik itu. Datang Pak, nggak usah takut. GKI, aduh kok misalnya gini, follower saya kok cuma dikit ya, gini. Lo memang ada segmennya kok, ya. Artinya begini, memang ini saya suka sedih. Itu YouTube itu suka gimmick itu ya, dibikin di situ ya. Pendeta jadi apa gitu. Itu yang lebih populer memang. Kayak misal gini, yang sekarang saya lagi rame nih ya, mungkin Ibu Bapak lihat. Bulan April nanti Tuhan Yesus datang nih. Ini Ukraina, dikait-kaitin tuh. Itu lebih banyak itu, followernya ratusan ribu. Saya suka sedih banget. Makanya betul kata Tuhan Yesus ya. Ya Tuhan Yesus juga udah bilang sih dulu ribuan orang ngikutin dia gara-gara dia bikin banyak roti. Orang tuh lebih suka yang kayak gitu. Cuman maksud saya gini, kalau GKI gimana? Biar utamanya kita buat saja dulu konten value yang kita unik, yang kita sendiri tersentuh, yang kita sendiri very touch. Pak, yang nonton cuma 10-11, it's okay. Itu jejak digital. Nah, lalu kedua memang pengemasannya ya. Jujur memang kami pendeta GKI itu bertanggung jawab secara teologis waktu khotbah ya. Itu pengajaran kita udah nomor 1 lah, harus nggak boleh ngaco. Cuman bagaimana pengajaran yang tidak ngaco belok itu dikemas secara populer, easy listening, easy catching, itu memang yang harus proyeknya ke situ. Gitulah Pak Hendra jawabannya ya, gereja YouTube. Kalau GKI mau jadi influencer di gereja YouTube, perhatikan untuk nyampeinnya. Nanti saya kasih tips kok ya Pak, ya, beberapa mungkin kalau yang Ibu Bapak nanti mau direkam di YouTube gitu. Setuju Pak sih content with value ini mungkin yang harus dikerjakan. Ya. Seperti gitulah ini kata-kata saya ya, isi dengan value yang unik kita ya, bukan value kebanyakan. Coba perhatikanlah influencer anak-anak itu semua mereka itu unik. Kenapa followernya banyak gitu ya? Memang di kita ini rada-rada tanda kutip gila, maaf ya. Itu follower bisa dibeli Ibu Bapak ya. Jadi jangan lihat, follower like, itu bisa dibayar ya. Makanya gereja jangan begitu ya. Jangan, kita bayar follower. No. Kita upayakan konten kita itu perbaiki. Value kita perbaiki. Terus ya. Itu akan berkembang sendiri kok. Itu karena objektifnya begitu ya. Ngomong-ngomong tuh, kanal YouTube GKI Halimun kami belum sampai 1000 Ibu Bapak, dan kami it's okay, it's fine. Kami akan terus berupaya untuk value-nya itu yang utama ya. GKI Ciplok, oke, Kowis Dwi Karta ya Bapak Ibu atau Bapak atau Ibu Dwi Karta. Pak Esi bisa sharing pengalaman merawat jemaat dalam PN karena setelah 2 tahun belakangan kejenuhan menurun, storytelling kadang nggak nyampe Pak. Oke. Storytelling ya itu salah satu aja ya. Ya kita ngebut sedikit ya. Nanti saya akan kasih contoh. Saya udah benchmark, bukan benchmark apa ya? Saya udah pamparin situs-situs jemaat GKI Klasik Jaktim. Nah nanti saya kasih tips-tips bagaimana ya, sekaligus kanal YouTube Halimun. Nah action plan-nya adalah yang pertama 15/6 semai ya. Jadi kalau Ibu Bapak mau dari tahap 1, kedua, ketiga, tahap semai dulu. Artinya di PMJ konkretnya dibahas. Kita ini gereja jemaat tipe apa di bidang digital ministry? Apa kita cuman pengguna aja? Terus diketok. Udah kita pengguna aja, jangan macam-macam lah, mahal. Ya udah,
pengguna. Seriuskanlah di pengguna ya. Kita cuman mindah-mindahin ke PDF, digitalisasi nggak jelek kok ya. Semua didigitalin itu oke. Tapi kita mau kita ini ternyata kita udah satu kedua nih ya. Maka kita ya serius ya di dalam bidang itu pencipta lalu sampai ke pengembang ya. Intinya begitu. Nah, yang berikutnya setelah diketok di PMJ maka ada konsensus. Konsensusnya itu adalah semua MJ dan BP, bahkan segenap anggota jemaat dan simpatisan, kita kasih tahu, kita sekarang udah masuk pelayanan digital. Dan serius, nggak ecek-ecek, nggak kaleng-kaleng. Nggak cuma sementara, gitu. Konsensus gitu. Dan invest alat, nggak bisa kalau nggak. Invest alat, ya. Lalu yang berikutnya apa? Habis semai tanam. Tanam itu, ya buatlah tim digital. Buatlah tim pengawas. Ada yang ngawasin. Ada penatua pendampingnya. Ya. Di GKI itu badan pelayanan itu bisa komisi, boleh komisi digital boleh, atau tim, atau pokja, atau panitia. Itu badan pelayanan semua. Terserah mau pilih yang mana, terserah PMJ. Tapi ini harus diawasi, dia harus bikin proker, ya, proposal semua, ada regenerasi, dan yang kedua di bagian tanam ini adalah kebijakan. Yang pertama ajaran GKI nomor 1, nggak boleh yang macam-macam lah ya, jungkir balik. Ajaran dan konfesi GKI, udah Ibu Bapak ya, kalau kita dari situ aja, itu banyak banget kok yang bisa kita bikin konten, saya heran deh. Lihat aja dulu ajaran kita, konfesi GKI, lihat deh, banyak yang kita bisa jadikan konten. Lalu perhatikan juga UU ITE, ini harus mesti kudu. Mana-mana yang nggak boleh, kita harus strict ya. Ini harus tim itu harus baca dulu ya, kalau perlu dites ya, kamu tahu nggak ini. Lalu kebijakan lokal. Kebijakan lokal ini terkait misalnya kita mau pakai IG atau kita mau pakai YouTube. Oh, udah deh kita nggak usah bikin situs internet. Kita misalnya pakai manfaatin aja IG. Nah, itu kebijakan lokal ya. Nah, lalu bentuk-bentuk kontekstual. Nah, ini tipsnya ya. Nggak semua ibu bapak, misalnya ibu bapak nih satu jemaat. Resource kita kurang, internet ngadat, nggak mesti bikin kanal YouTube. Kan bisa seperti tadi ya, Anchor misalnya. Saya lihat GKI Ampera ya itu di kampus IPDN kalau nggak salah ya, yang di Jakarta itu pakai podcast kebaktian ininya ya. Nggak apa-apa kok bisa ya. Jadi nggak mesti maksa. Kalau kita lihat aja jemaat kita itu gimana gitu. Jangan kita udah bikin invest alat YouTube, jemaatnya sendiri nggak pernah lihat YouTube, bahkan nggak punya buat data, lihat YouTube gitu. Jadi pelayanan digital itu kontekstual, sesuai konteks kita. Ya, nggak mesti juga, wah Pak itu kalau gereja lain tuh mimbarnya ada lampu-lampu ungu-ungu ya kayak vlogger. Lalu mesti ada ini Videotron beli. Padahal Videotron 500 juta ya, itu yang paling murah. Beli sampai ngutang-ngutang. Nggak usah, nggak perlu ya. Kita lihat aja yang paling kontekstual untuk jemaat kita apa. Saya dapat dari Pak Juswantori Ikhwan ya, ini terkait konten ya, dan terkait ya terutamanya konten lah ya. Konten untuk digital ministry, apapun itu bentuknya ya, khotbah, renungan, segala macam ya. Pertama itu keep it short ya, buat pendek aja ya. Manusia itu konsentrasinya orang dewasa itu katanya 15 menit. 17 menit, 17 menit itu udah. Ini makanya saya ini udah kelewatan ya. 17 menit cuman ya. Jadi itu kalau mau khotbah 17. Kalau yang tipe-tipe yang semenit itu boleh juga ya. Itu melatih diri tuh untuk short ya. Short ini artinya pendek. Pemilihan kata juga mesti pendek, yang to the point ya. Saya banyak belajar dari TikTok creator ya, yang udah dewa-dewa gitu ya. Kelihatan kok enak. Dia jelasin, nggak boros kata, dapat pesannya, dapat sesuatu yang baru, value-nya ada, menghibur gitu, short ya. Yang kedua adalah simple ya, short, simple, smart. Ya, jangan kaleng-kaleng ya. Ya, Bapak Ibu, Tuhan itu sungguh baik, kasihnya besar. Ya, saya dari TK udah tahu. So what? Nah, kayak gitu ya. Harus smart juga ya. Lalu sweet. Nah, sweet ini yang ada menghibur-menghiburnya ya. Lalu spiritual ya. Ini saya dapat dari Pak Yuswantori Ikhwan waktu dia ngomong soal khotbah. Saya setuju dan saya terus masih berlatih. Gimana khotbah-khotbah saya, renungan saya, tulisan saya, semuanya. Short, simple, smart, sweet, spiritual. Ya, 5S yang luar biasa ini.
Ya mungkin tadi tuh bagi yang nanya-nanya gimana kita biar tetap eksis. Ini salah satunya nih tips yang mujarab ini saya pikir ya. Short, simple, tapi smart, tapi sweet dan spiritual. Ya, bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, jangan kaleng-kaleng ya. Oke, lalu kembangkan itu ya kolaborasi. Kalau udah mau tahap 3, ayo nih misalnya di lingkup klasis yang udah mulai ya, Kayu Putih kayaknya udah mulai nih metaverse misalnya ya, Harapan Jaya udah mulai, kita collab yuk, ngobrol, ya inilah gunanya klasis, ngobrol. Kalau perlu nanti ke depan di klasis Jaktim ada bidang ya, khusus di sub bidang persekutuan organisasi misalnya digital, it's okay. Nah itu untuk kedepannya ya, ke tahap ketiga inovasi. Ya, sehingga kita, dan saya pikir udah dimulai nih, saya senang ya, saya udah share ke Jaksel, ada Linktree, itu sangat membantu sekali ya, materinya ini ya, saya apresiasi sekali, bagus ya Pak Manunggal dan teman-teman, ini, kayak gitu ya, itu inovasi, kolaborasi yang saya pikir perlu, dan influence-nya akhirnya terasa ke banyak pihak. Nah, Ibu Bapak, sebelum saya nanggapin ke pertanyaan-pertanyaan, saya izin share ya. Saya udah kepoin beberapa apa namanya situs-situs, kelihatan ya ininya ya. Jadi saya udah catat yang kelihatan ya. Dari 14 jemaat di klasis Jaktim, betul ya 14 ya? Betul, Pak. 14 ya. Itu ada 9 yang punya situs internet. 9 jemaat ya. Tapi 1 itu yang pakai free site ya, itu Ciplok. Tapi it's okay, saya salut ya, itu ternyata update. Jadi ada 9 yang situsnya itu berbayar, domainnya berbayar. 1 yang unik yaitu Backteam, Christmas Backteam ya. Mungkin itu dulu awalnya sementara saya duga ini ya, untuk Natal. Sayang nih, terusin aja deh gitu ya. It's okay, nggak apa-apa ya. Nah yang lainnya oke lah ya, saya lihat Kayu Putih oke. Ini dia Ibu Bapak tampilannya ya. Kenapa saya tampil digital ministry itu salah satu ukurannya adalah situs internet. Ibu Bapak kalau misalnya mau tahu tentang sebuah perusahaan, gimana fundamentalnya, kerjanya gimana, caranya gimana paling mudah. Lihat internet, lihat situsnya. Lalu kelihatan, oh ini tentang kami. Wih, ada pendetanya. Ibu Bapak, ini anak-anak muda sekarang lihatnya begini ya. Dan terus jangan kecil hati bagi yang nggak punya ya. Terus kita nggak punya gimana? Ya nggak apa-apa ya. Nanti saya akan kasih tahu bahwa nggak mesti kita beli domain ya, nggak mesti berbayar, bisa juga pakai yang gratisan. Tapi ini harus diseriusin, harus diupdate ya. Minimal seminggu sekali ya. Apalagi sekarang pemberitahuan tentang ibadah online dan sebagainya itu bisa pakai free blogger, WordPress ya, atau WA group ya. Minimal tuh dari luar orang bisa keep in touch, tahu tentang keberadaan kita gitu. Ya. Lalu setelah situs internet apa? Google lokasi ya. Jadi Google itu kalau kita lihat ketik aja deh jemaat kita apa namanya, nanti ada di Google Map. Nah, itu tolong diklaim kalau nggak ada yang klaim ini. Apakah Anda pemilik bisnis ini? MJ segera klaim sebelum diklaim oleh yang lain ya. Nah, itu gratis kok ya, saya begitu. Sehingga kita bisa kendalikan itu ya. Lokasi kita tuh nggak diambil oleh yang lain. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu kalau saya pribadi Halimun ngalamin ya. Kami itu banyak saya kedatangan simpatisan di sekitar kami itu banyak apartemen ya di Halimun itu Kuningan segala macam. Itu gara-gara Google Map ya. Kok bisa tahu sih? Ya, saya pernah diundang di KPK. Kok bisa tahu sih? Saya di GKI. Oh ya, saya cari di gereja terdekat, Pak. Jadi kalau Ibu Bapak ya cari oke Google gereja terdekat gitu. Itu muncul tuh nanti tuh ya sekitar. Nah, kalau kita urusin kan nyangkut GKI. Mana tahu ada yang mau bunuh diri ya. Tuhan, saya mau terakhir kali ini ngomong dia cari gereja terdekat muncul. GKI Buaran, pergi ke Buaran. Diselamatkan jiwanya. Bisa Ibu Bapak. Jadi ini hal-hal sepele gampang kok ya. Jadi Google lokasi yang map, yang Waze urusin, jangan diambil alih dengan yang lain, nanti diganti-ganti. Jadi Halimun pernah tuh lokasi kami itu dipindah ke sebuah hotel ecek-ecek di Tebet. Tapi saya report langsung. Nah, itu banyak yang sirik juga di dunia digital ya. Oke, nah ini jadi
ini sebagai mungkin Ibu Bapak nanti lihat aja ya. Baiknya kenapa? Karena di sini di kayu putih ini ada update dan juga renungannya nggak ada tanggalnya. Jadi kelihatan kalau kalian lihat lebih safe begitu ya. Kalau jarang update jangan dikasih tanggal. Sebab kalau nanti dikasih tanggal ketahuan wah ini udah update, udah situs tidur udah puluhan tahun gitu ya. Gitu. Itu bagus ya. Lalu layur juga oke. Situsnya terupdate ya. Bahkan layur ini sudah ada apps kalau nggak salah ya. Aplikasi. Nah, keunggulan dari aplikasi sedikit Ibu Bapak ya. Itu notifikasi. Kalau yang mungkin mau ngembangkan nanti bisa share kayak yang udah membuat gitu. Itu enaknya nanti kalau misalnya ada PA di notifikasi. PA sekarang di rumah ibu siapa gitu. Ada. Nah itu kami juga lagi ngembangin Halimun ya. Itu menurut saya itu yang paling real lah. Situs jemaat, lokasi map, waze, aplikasi. Itu yang kita bisa kerjain. Ya, yang menurut saya impact-nya ada. Di samping pesan saya itu konten with value. Lalu back team, nah ini ya Christmas back team, saya pikir ini juga udah bagus ya, terupdate ya. Cuman mungkin nama domainnya unik nggak apa-apa. Nah GKI Cipinang Elok ini business site agak panjang domainnya ya, tapi ini mewakili lah, ada QR-nya, ada pokoknya oke lah ya. Ketika orang lihat, oh iya ini ada nih ya, seperti portfolio lah gitu ya. GKI Gading juga oke ya. Cuman ini isinya video semua ini ya. Gak apa-apa lah ya. Lalu GKI KP ini yang tidur nih kayaknya nih GKI KP ya. Ini sejak 2001 ini. Ya, tapi saya nggak tahu YouTube-nya. Tolong diupdate-updatein. Karena gini, kalau misalnya kita udah nggak niat, mendingan nggak usah sama sekali. Saya lihat beberapa jemaat dulu yang ada udah nggak ada lagi. Mungkin begitu ya. Kalau kita emang nggak serius, jangan. Memalukan ya di dunia digital. Maaf, bukan untuk Kemang Pratama aja ya. Untuk saya juga kadang saya malas update situs gkihalimun.org. Jadi kita mesti seriusin. Sebab ini orang pasti cari kok ya. Di zaman sekarang apalagi anak-anak itu udah melek onsite. Ini GKI Agus Salim, oke, tampilannya juga kelihatan pendetanya ya. Wah ini nih ya yang bisa kita mintain dana. Canda ya. Oke, harus siap-siap ya. Kalau udah dipublish gini harus siap-siap di interven oleh dunia. Kan Huperetes ya dan diakonnya. Kalau udah pajang foto harus siap tuh ya. Oh pendeta tolongin saya, kata Pak Im, suka ya. Banyak sukanya, suka ditelepon, suka diketok gitu. Nah ini kota wisata juga sudah bikin apps, oke. Lalu yang berikutnya GKI Cikarang. Saya pikir ini baru permulaan, good start ya. Permulaan yang bagus. Di sini ada yang penting-penting, jadwal dan sebagainya. Nah, lalu ini terakhir GKI Halimun. Ini saya kembangkan. Ibu Bapak ini gratis. Saya cuma bayar domain gkihalimun.org. Ini saya pakai sites google.com gratis dari Google. Namanya sebenarnya situs Google, tapi saya pakai domain itu bisa dihubungkan. Dan ini saya bikin mobile friendly. Nah, ini catatan juga. Tolong bagi yang punya situs-situs tadi cek di mobile kita. Kalau udah acak-acakan, ganti yang senyaman mungkin. Ntar reward, aduh banyak gambarnya. Emang keren kalau di laptop. Tapi kalau udah di mobile friendly nggak? Cepet nggak? Itu ada ukurannya untuk Google Console bisa dihitung. Semakin cepat, semakin bagus, semakin banyak. Jadi banyak sekali nih kalau mau detail ya. Nah ini saya upayakan GKI Halimun ini simple. Ya tadi ya, short, simple, smart, sweet, spiritual. Mudah-mudahan walaupun belum enggak ya. Jadi saya tampilin yang seperti ini saja. Ya, lini masa historis, map ya, yang banyak nyangkut-nyangkut. Udah ya. Gimana renungan-renungan? Ya nggak usah lah ya. Kalau mau ditambahin bisa nggak? Ya bisa. Di sini misalnya ada terkait dokumen liturgi, saya pakainya Google Drive. Ini murah banget nih Bu Bapak. Ini cuman 180.000 lah bayar domain setahun ya. Selebihnya kan pakai Google Drive. Ini di link ke Google Drive semua nih ya, dokumen ya. Kalau Ibu Bapak mungkin mau pada foto-foto bisa pakai Google Foto ya. Lalu untuk video kita langsung nge-link ke YouTube gitu. Jadi bagi yang mungkin beberapa jemaat yang saya lihat belum ada situs, mungkin mau nanti tanya-tanya ke saya soal ini nggak apa-apa. Saya open ya untuk kita bisa bikin model sederhana seperti GKI Halimun ini. Dan kita sedang kembangkan apps juga.
gitu. Ya, jadi ini sekedar contoh ya Ibu Bapak ya. Saya akan ke pertanyaan sebelum kita 10 menit lagi soalnya nih ya, time's up. Oke, sebentar. Mana chatnya hilang ya? Oh ini, sorry. Ini Pak, saya bantu Pak. Oh ini dari GKI Cikarang ya. Digital Ministry dapat menjangkau para lansia ya, betul ya? Lansia. Gimana jawabnya ini ya? Ya ini untung-untungan ya Pak. Tapi ada beberapa yang menyiasati begini, saya lupa, Yunis dari GKI Surya Utama. Ini mesti kolaborasi Pak, jawabannya gitu. Dalam kaitan, nah ini udah kemarin dibahas intergenerasi ya. Kita mesti ajukan kepada anak-anak muda dan remaja, kalian bisa bikin sebuah pelayanan bareng dengan orang tua, dengan oma opamu, kamu sendiri atau oma opa yang lain. Beberapa misalnya GKI Kota Modern begitu, yang mama saya itu janda sendiri, dia pernah didatengin sama anak muda, dibukain laptop, dipakein ini, silakan tante. Jadi dia udah tinggal ngikutin kebaktian aja tuh. Dan yang lain tuh jadi diakonos, superetes tuh anak-anak muda. Jadi gitu caranya ya. Untuk menjangkau aja ya. Cuman memang ya tadi mesti melibatkan anak-anak muda begitu. Karena orang lansia ini mesti dibantu. Jangan dipaksa-paksa, kesian nanti dia stres ya. Bagaimana sih oma nggak bisa, jangan diomel-omelin. Emang dia nggak bisa gitu ya. Bukan zamannya. Jadi mereka itu perlu ditolong oleh yang muda-muda. Pak Esi, digitalisasi GKI Harapan Jaya sangat diperlukan jemaat, pandemik melanda. Bagaimana dampaknya digitalisasi pelayanan dengan jemaat? Saya kurang ngerti nih ya. Oh, dampaknya digitalisasi pelayanan dengan jemaat. Nah, ini pertanyaan begini lah, saya mencoba nangkap ya. Kami di Halimun, proker kami ke depan itu rencana ya. Kasih namanya Dep. Ya, rencananya kami akan memfokuskan kepada ibadah dan perlawatan. Kenapa? Karena kami lihat, kami takut jemaat itu udah nggak mau lagi nanti ke gereja gitu ya. Berarti dampaknya memang gini Pak, dengan adanya ibadah online ini kita mesti juga connecting dengan jemaat gitu. Jadi dampaknya jemaat bisa jadi merasa terpisah gitu. Banyak yang mungkin jauh gitu, maka mesti kalau memungkinkan ya dengan kondisi prokes datengin perlawatan jor-joran. Kalau kami begitu ya, jadi Ibu Bapak nanti akibat digital selama 2 tahun ini kunjungi jemaat kita door to door. Kalau perlu namanya bikin perlawatan agung, bikin deh semua penatua kerahkan ya, BP semua. Kalau misalnya aduh nggak bisa dikunjungi pakai video call, bikin pakai video call. Nggak ada video, telepon aja, it's okay. Jadi itu ya dampaknya memang mesti kita connected-nya itu mesti tetap dijaga Pak, itu jawaban saya. Dari Cikarang ketika hal ini menjadi baru, tapi terkadang meeting PFJ, penatua yang senior, hostel, nggak dan menolak. Oh gitu. Kalau gitu naik banding Pak, ke klasis, bercanda ya. Gini, jangan mulai dengan gini, Pak bikin digital ministry. Mulailah dengan pertanyaan. Kalau kita mulai dengan pernyataan, disikat. Tapi tanya, Pak, contoh ya, saya ajarin ya di PMJ. Bapak Ibu, kita punya kasih data anak-anak muda sekian. Mereka melek digital. Dan ya kalau Ibu Bapak mau cari data ya, sebagian besar saya tanyain ke pengurusnya, mereka nggak lihat ibadah kita, ya mereka lihat yang lain. Lalu yang data-data aja terus. Gimana menurut Ibu Bapak? Gitu pertanyaan Pak. Kita nantikan jawabannya Pak. Ya, jadi seperti itu Pak ya. Saya kasih resep ya. Jadi jangan kasih langsung barang jadi. Kita mesti bikin ini karena ini. No. Tanya. Nah kalau dia jawabannya apa? Nah, kalau misalnya jawabannya sekenanya, tanya lagi terus. Jadi dengan pertanyaan gitu ya. Karena ya seperti saya katakan tadi, saya juga mesti otokritik ya. Kadang saya itu
terlalu keras terhadap satu hal, saya sendiri nggak bikin apa-apa terhadap hal itu, saya ngaku. Dan itu sikap yang jelek. Ya ibaratnya bahasa Jawanya ngerasani orang, tapi kita sendiri nggak bikin apa-apa, itu kan harusnya saya otokritik ya. Nah, untuk ngatasin yang kayak saya begitu, tanya, terus gimana? Menurut kamu gimana penyelesaian masalahnya gitu ya. Oke, dalam beberapa minggu bulan ke depan kita masuk masa endemik, kebaktian onsite. Mungkinkah gereja putuskan kebaktian hybrid atau tidak untuk zona aman? Nggak apa-apa hybrid aja dulu ya. Endemik itu gini, saya share sedikit ya kebijakan Sinwil dan GKI. Pendeta Handi sudah bikin kuesioner, Bapak Ibu mungkin sudah ngisi. Ke depan, kalaupun udah endemik dan seterusnya, pelayanan digital ini otomatis, karena semua udah melakukan ya, saya ngeliat cek nih semua nih, jemaat-jemaat semua udah punya kanal YouTube, IG, aktif, semua oke lah. Jadi ke depan, pelayanan digital tetap berlangsung. Cuman memang ada beberapa yang cocok, ada yang beberapa yang enggak. Contoh gini, kebaktian, mungkin kita akan prefer ya langsung ketemu. Tapi misalnya PA, ya kan, hal-hal yang rapat, ya kalau bisa nggak mesti ketemu ya nggak apa-apa, gitu. Jadi akan hybrid kok nanti. Cuma nanti untuk pemilihannya itu terserah diberikan kebijakan pada masing-masing majelis. Itu perlu ada kuesioner lagi ke jemaat, ditanya jemaatnya ya. Sebelum diputuskan, Bapak Ibu prefernya gimana gitu. Cuman kita mesti kasih sugesti ke jemaat ya. Jangan nanti, Bapak Ibu mau kebaktian online atau enggak? Jangan. Itu ibarat anak kecil, kamu mau makan apa enggak? Anak kecil bilang enggak. Tapi tanya kamu mau makan sekarang atau ntar lagi. Jadi sugesti ke jemaatnya kalau mau nanya gini, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sampai kapan kita harus kebaktian lewat YouTube terus gitu ya. Berarti kita udah suggestion bahwa kita idealnya itu ketemu onsite gitu ya. Rentan kena strike dari pihak lain kalau kita pakai lagu atau animasi pihak lain ya. Iya ini makanya kan saya bilang value lah, kita rekam aja sendiri gitu ya. Jangan copy-copy yang lain. Kebaktian anak di YouTube, GKI perlu kesepakatan. Nah, inilah fungsinya kolaborasi. Jadi kalau di Sulawesi Selatan ya kami itu akan ketemu tim digital. Nanti di situ kita bisa sharing apa yang udah dikerjakan. Nanti kita kumpul, kita bikin Google Drive bareng ya gitu ya. Ini nih kumpulan grafik-grafik animasi saya. Yuk kita pakai. Ini punya kita nih. Gitu ya. Atau kalau mau yang ini free yang gratis-gratis ini ada kok kayak gini ya. Seperti gitu. Kita mesti memang bangun kolaborasi ya. Kalau enggak nanti kena KO gitu ya. Terima kasih Pak Esi, semoga dengan adanya digital tidak menghilangkan manusia sebagai makhluk sosial. Loh justru digital itu ya, si Facebook laku karena sosial, itu kan makanya medsos gitu. Cuman mungkin maksudnya sosialisasinya itu connected. Everyone communicate, few connects, kata John Maxwell. Ya, memang ini dengan adanya medsos kita bisa komunikasi, tapi sedikit yang connected. Nah itu yang kita nggak mau di kebaktian kan. Mungkin dia ngelihat gitu ya, cuman tapi dia nonton, dia bukan beribadah, itu yang kita nggak mau. LKKJ menjadi tantangan, sekat antar umat, satu jemaat semakin kabur. Ya, itulah makanya ya, itu tugas-tugas ibu bapak semua. Terima kasih udah disadari. LKKJ pandemi, semua itu perlu kita sikapi. 1 menit lagi ya, apakah jika menggunakan OL Church Platform, ibadah sudah pasti lancar dan aman? Gini ya, saya jelaskan ya. Online Church Platform itu memang ibaratnya tempat ya, kita kayak beli apa, kita kantor itu kan udah ada gedungnya mewah gitu kan. Ada kan sekarang udah nggak laku nih di Jakarta, tapi beberapa ada, misalnya kayak di sini nih di sekitar Kuningan banyak ya, ada BNI apa ya, mereka jual tuh Setiabudi Building ya, di situ udah ada apa, pokoknya mewah lah gitu. Nah kantor kita yang di tempat yang mewah itu mau bentuknya gimana itu kan terserah kita. Cuman kalau seadanya kita jadi nggak matching gitu ya. Seperti begitu kalau untuk kemasan. Tapi apakah lancar dan aman? Saya belum coba tentang kelancarannya ya. Karena dia ini servernya nggak kayak Zoom ya. Servernya di Amerika ini, online chat platform. Dan sebagian besar untuk gereja Amerika. Tapi apakah aman? Iya, sangat aman. Kenapa? Karena prinsipnya begini. Misalnya saya buka nih online chat platform Indonesia misalnya ya. Mudah-mudahan GKI tergerak nih. Lalu nanti di situ saya kasih ruangan tuh untuk jemaat-jemaat, misalnya jemaat Halimun, Layur, boleh ya pakai space-nya
kapan, jam berapa, tanggal berapa. Nah, nanti pada saatnya ya tayang. Kalau ketika udah selesai ya udah mati. Tapi sesudah itu nanti ada yang untuk kolekte, ada yang untuk nanya pendeta, ada yang untuk kemudian form doa gitu. Itu udah satu package. Itu enaknya tuh online church platform itu ya. Gitu. Jadi saya jawab lancarnya belum tahu ya karena ini servernya di Amerika, tapi aman iya. Karena kan itu specialized. Ya. Kita bandingkan gini deh, ini custom maksudnya ya. Misalnya sepeda yang kita udah tingginya kita atur sendiri buat kita mau tujuannya kemana akan lebih nyaman ketimbang sepeda yang umum aja kita misalnya lihat di taman mini, iya ada sepeda yuk naik, ih goyang-goyang ya iyalah itu untuk semua gitu. Tapi kalau yang udah memang kita dikhususkan untuk itu pasti lebih oke. Ya lewat 2 menit, saya pikir sudah cukup Pak Manunggal dari saya ya. Terima kasih. Ya terima kasih, kita kasih applause buat Pak Esi Esten, bisa ditepuk tangan, di unmute. Terima kasih Pak Esi. Ya penjelasannya sangat sama-sama. Terima kasih Pak Esi. Terima kasih Pak Esi. Oke. Ya penjelasannya sangat padat dan sehingga kalau misalnya kita mau nambah, ada yang keberatan? Satu pertanyaan sih Pak dari saya. Apakah digital ministry-nya itu per masing-masing gereja bisa dibikin sama atau punya style sendiri-sendiri Pak untuk digital ministry nantinya GKI gitu? Bagus nih pertanyaannya nih ya Pak. Sebentar Pak, saya pengen sharing satu lagi Pak. Ini pertanyaan penting nih, apalagi dalam minggu klasis. Kok salah saya, maaf sebentar. Ini nih bagus Pak Manunggal, pertanyaan terakhir ya. Ini udah kelihatan belum Ibu Bapak? Channel YouTube ya, udah ya. Nah ini kami 834 subscriber ya. Kalau Ibu Bapak mau subscribe, saya nggak nyaranin ya. Bebas kok ya ini ya. Tapi kalau subscribe lebihnya bisa dapat update. Nih, maksud saya gini Pak, apakah sebuah jemaat harus bikin sendiri atau bagaimana? Saya sarankan kolaborasi kalau mungkin di beberapa hal bagus. Contoh, Klasis Timur misalnya. Terkait, nah kalau kita Bina Penatua kan udah bareng nih. Ini kan bisa yang lain, misalnya doa pra Pentakosta. Ini saya kasih tahu di sini ya. Ini contoh. Ini waktu kami doa pra Pentakosta tahun 2021. Ya kita tahu kan yang doa sebelum Pentakosta ya. Ini kami inisiatif rekan saya Pendeta Norman bareng-bareng dengan beberapa jemaat di Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Jadi ada 9 hari, nggak semua kami. Dibagi nanti GKI Jember ini lewat Zoom ya, lewat Zoom. Jadi maksud saya itu bisa kita kolaborasi, mana hal yang nggak mau yang kita bisa bareng-bareng kita lebih siapin bareng-bareng, ayo. Dan anak muda kita Ignite GKI sekarang lagi Ignite Conference, nanti Ibu Bapak lihat aja di YouTube kalau masih ada matanya masih seger. Ignite Conference mulai jam 1 sampai jam 5 nanti ya masih ada. Nah mereka itu collab. Memang the power of collab itu gede. Jadi bagus Pak, saya setuju Pak Manunggal. Kalau bisa nanti nih ada beberapa jemaat ngobrol-ngobrol ya. Kalau kayak tadi nih yang beberapa saya lihat situs-situsnya nih bisa jadi Kayu Putih, Layur, Back Team, Gading Indah, ngobrol lah ya. Kemang, Agus, ngobrol gitu. Mana hal yang kita bisa collab, misalnya mau doa Prapaskah yuk, atau Kamis Putih yuk kita bareng-bareng malam Getsemani. Yuk, ayo Kayu Putih yang musik ya. Ya oke. Kayak gitu. Gitu Pak, singkatnya begitu Pak. Bagus Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Itu pertanyaan pamungkas Pak. Dan jawabannya sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Iya. Dimana kita juga GKI Cipinang Elok juga menerapkan protokol proaktif, kolaborasi dan kolaborasi. Tolong menolong dan kolaborasi Pak. Pak Manunggal suaranya kecil. Ya, ini di sini lagi hujan. Ya. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan dengar dua patah kata dari Ketua Klasis Jakarta Timur, Ibu Tia. Apakah hadir? Iya Pak, hadir Pak. Terima kasih.
Iya, terima kasih Pak Pendeta Isiesen untuk pemaparannya ya. Kalau tadi ditanya apakah boleh ditambah waktunya, kalau saya pribadi sih boleh-boleh aja ya. Karena kayaknya nggak habis-habisnya ya Bapak Ibu ya kalau ngobrolin tentang digital ministry, apalagi ini isu yang paling hot gitu ya. Nah, tadi usul yang dari Pak Isiesen ya tentang kolaborasi tim digital di Klasis Timur itu menjadi bagian dari bidang bina Bapak Ibu. Jadi harapan besar kami Klasis untuk Bapak Ibu nih selaku majelis jemaat boleh mendorong gitu ya departemen digitalnya untuk masuk ke paguyuban digital Klasis Timur supaya bisa duduk bersama, ngobrol bareng, bahkan tadi ya ada kolaborasi yang akan kita lakukan. Jadi kita juga boleh bersama-sama nih di dunia digital untuk menjalankan visi Allah. Nah, itu yang benar-benar jadi pengingat bahkan yang harus kita pegang ya. Pak Esi mengingatkan bahwa ini sarana, ini alat, tapi poin pentingnya, nilai pentingnya adalah visi Allah yang tetap kita lakukan gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Isiesen dan Bapak Ibu semuanya. Yang sudah setia untuk menjalani pembinaan proses belajar di Bina Prapeneguhan Penatua. Nah, Bapak Ibu, boleh saya minta izin jadikan co-host. Saya mau share sebuah lagu yang pastinya ini menjadi kekuatan bagi kita di tengah panggilan kita untuk menjadi majelis jemaat di lingkup GKI. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mohon izin untuk Pak Isiesen ya, yang akan menyanyikan untuk kita bersama lewat video YouTube ya. Tidak selalu mudah, tidak selalu ceria hidup yang ku jalani. Jadi kenapa ya? Urusan tahu di hari, tapi tak menyerah. Rasa selalu kan ada, cintanya melingkupi. Tak pernah ku sendiri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Sebab Dia baik, kasih-Nya setia, merangkulku, menggendongku. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia baik, kasih-Nya setia, merangkulku, menggendongku. Terima kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu, menjadi majelis jemaat di GKI pasti akan bertemu segala perkara, segala pergumulan yang Tuhan izinkan. Tapi satu hal, lewat lagu, lewat kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita bahwa kita tidak berjalan sendiri, kasih Tuhan selalu hadir memampukan kita. Oleh karena itu, jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan siap dan selalu menggendong kita. Selamat menikmati kasih Tuhan yang selalu menggendong Bapak Ibu selaku majelis jemaat, dan sekaligus selamat berkarya melayani Tuhan selaku majelis jemaat di GKI. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Manunggal.
Untuk sesi foto, Bu Kristi. Oh, silakan. Oke. Mari kita foto. Karena ini sesi foto terakhir, mungkin boleh pakai gaya bebas kali ya, Bapak Ibu ya. Boleh, Ekspresi boleh. gaya Bapak Ibu. Belum, Bu. Belum ada arahannya. Oh, belum Udah? ada. Oh, silakan. Oke, sekarang ada 3 halaman, hanya ada 3 halaman. Ini halaman pertama. 3, 2, 1. Halaman kedua. 3, 2, 1. Halaman ketiga. 3, 2, 1. Oke. Kasih atas partisipasinya dari semua, dan kita juga memakai Zoom dari GKI, jadi kita sudah kolaborasi bareng. Makasih Bu. Sama-sama Bapak. Dukungannya, dan juga kiranya sesi ini memberi manfaat buat kita semua untuk jangan sungkan-sungkan untuk minta tolong kepada Suaranya jauh ya. Gereja yang membutuhkan. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Suaranya kecil sekali. Kecil sekali suaranya. Ya. Nah, ini maksudnya kesempatan ini kita juga jangan sampai malu-malu untuk minta gereja lain untuk ikut berpartisipasi, di mana kita juga masih terbatas dan kita perlu bantuan dari gereja-gereja lain gitu. Itu aja sih, kolaborasi di era digital itu sangat penting, karena kalau istilahnya anak muda ya, dia memperbaiki profilnya di LinkedIn. Nah, kita harus perbaiki profil kita di mana? Kalau tidak saling kolaborasi antar masing-masing gereja GKI, sehingga menambah nilai plus kita di jemaat-jemaat kita ataupun simpatisan-simpatisan kita. Terima kasih atas semuanya, dan kata-kata penutup dari Ibu Kristia sangat menginspirasi kita untuk boleh bergabung di GKI Klasis Jakarta Timur. Terima kasih. Bergeraklah satu, bertegak langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak,
Ya, terima kasih Bu Kristia. Apakah boleh doa tutup, Bu Kristia? Iya, Pak. Mari Bapak Ibu kita akhiri Bina Pra Peneguhan Penatua di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama kembali sebagai bentuk persiapan kami di tengah pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai majelis jemaat di lingkup GKI. Tuhan, sungguh apa yang boleh kami dapatkan baik di hari pertama maupun hari kedua ini menjadi bekal yang sungguh berarti bagi kami. Terlebih kami boleh dibukakan kembali bagaimana Tuhan hadir, Tuhan menyertai kami, dan sekaligus Tuhan juga yang memampukan kami di tengah segala hal yang akan kami hadapi di dalam kemajelisan jemaat. Dan biarlah kami juga boleh terus berpaut hanya kepada Tuhan, Sang Pemimpin Gereja, Sang Kepala Gereja. Kami pun mau menyerahkan diri kami selanjutnya di dalam proses belajar kami yang terus-menerus kami lakukan di dalam Tuhan, dan biarlah hanya kuat yang berasal dari Tuhan juga yang diam di dalam diri kami. Kami juga pada saat ini bersyukur untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir serta membawakan berkat yang berasal dari Tuhan berupa materi-materi yang dibagikan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati mereka semua, dan Tuhan juga yang boleh terus hadir diam di dalam diri hamba-hamba Tuhan. Dan pada sesi terakhir, Pak Pendeta Esi Esen, biarlah Tuhan juga yang melingkupi kehidupan hamba-hamba Tuhan ini dimanapun mereka berada bersama dengan keluarga terkasih. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami, kegiatan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Biarlah hanya pimpinan dan penyertaan Tuhan juga yang boleh hadir serta bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.